Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di kolam Pondok Pesantren Darul Ahsan ya. Di sini ada beberapa kolam biovlog yang dikhususkan untuk para santri di Pondok Pesantren Darul Ahsan. Nah, saya pengen tahu, penasaran gitu, untuk budidaya ikan lele di kolam biovlog itu seperti apa sih ya. Kita tanya ya, kita sharing, kita kulik seperti apa sih untuk budidaya ikan lele menggunakan sistem biovlog ya. Ikuti terus sharing-sharingnya dengan pembudidaya di Pondok Pesantren Darul Ahsan. Coba kamu ini, coba tiket. Oh, ternyata kan. Jumpa lagi di channel JB Farm Catfish, channelnya kelompok pembudidaya ikan. Baik, kali ini saya sedang bersama, di samping saya ada Kang, dengan Kang siapa ini? Dengan Kang Ahmad Hercules. Hercules. Hercules bukan Hercules Tanah Abang ya. Oh, Hercules ya. Ya P ya. Baik, saya sedang berada di kolamnya Kang Hercules ya, dan di sini tentunya yang selalu setia menemani dengan siapa ini? Kang Uden. Kang Udet ya. Udet itu kepanjangan dari Ustadz Dede. Ya. Oke Kang, Kang Hercules ya. Ini kedatangan kita ke sini tentunya ingin belajar, ingin istilahnya tukar pengalaman gitu dengan Hercules. Ya, dan siapa tahu pengalaman dari Kang Hercules ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua para pembudidaya gitu. Ya. Oke, Kang Hercules, di sini Kang Hercules mulai budidaya atau Kang Hercules ini budidaya ikan lele itu dari tahun berapa? Kalau saya belajar budidaya ikan lele itu mulai dari 2013. Itu awalnya ya otodidak. Otodidak. Cuman lama kelamaan gitu kita ada informasi, kita ikutin pelatihan apa gitu. Ya sampai sekarang seperti itu. Dari mulai pembenihan sampai sekarang di pembesaran sistem biovlog gitu. Oh, jadi awalnya itu main pembenihan. Oh, ya. Tapi sekarang fokusnya eksisnya di pembesaran. Ya. Di pembesaran ya. Nah, ini menarik memang, saya baru kali ini kita ya, Kang. Kita datang ke kolam, istilahnya kolamnya luar biasa, ini kolam-kolam biovlog yang tentunya teman-teman semua juga masih banyak yang penasaran bagaimana sih gitu kan untuk berbudidaya ikan lele di kolam biovlog ini. Bagaimana sih prosesnya dan tekniknya gitu untuk budidaya ikan lele di kolam biovlog ini, Kang Hercules. Jadi sebenarnya gini ya, teman-teman pembudidaya ikan lele gitu. Kalau di sistem biovlog ini atau di bak bulat ini memang keuntungannya meminimalisir hama gitu. Jadi kayak semacam kodok ataupun ular ataupun binatang yang lain itu nggak bisa masuk. Tetapi memang ada kekurangannya, salah satunya ini nggak bisa menyerap bau amonia karena kolam bulat gitu ya. Karena memang ya nggak ada penyerapan di sana. Tetapi untuk salah satu kita penanggulan hal-hal seperti itu, yang penting kita harus disiplin. Seperti kalau ada ikan-ikan yang memang kurang sehat, ya salah satu cirinya itu ikan nggak nafsu kalau kita kasih makan. Kita cek dengan menggunakan alat. Nah, alat ini ada yang namanya pH meter ataupun apalah gitu ya, untuk cek suhu di sana. Nah, selain itu kita cek juga pembuangannya di sini. Kita kan di sini ya? Outletnya itu kita buang sekitar tiap hari itu kalau udah ukuran sangkal 1 sampai 2 cm. 1 sampai 2 cm. Ya. Airnya itu dibuang. Iya, betul. Per berapa hari? Kalau ukuran benih artinya dari ukuran 67 nyampe sangkal itu paling 5 sampai 7 hari. 5 sampai 7 hari sekali Itu iya, dibuang itu ukuran 1 sampai 2 cm. 1 sampai 2 cm. Itu 5 sampai 7 hari gitu ya. Iya. Tapi ketika udah sangkal, karena memang ya amoniak tinggi, karena dia makan juga banyak, otomatis amoniak juga banyak. Itu bisa setiap hari kita buang.
Artinya pagi-pagi kita buang dulu 1 sampai 2 cm. Isi lagi dengan air semula seperti itu. Karena ya kita ngebuang kotoran itu. Ya. Di sini kan mainnya kan untuk segmentasinya pembesaran kan ya. Betul, Nah, kalau di biovlog itu kan ada persiapan segala macam untuk membentuk suatu kualitas air yang baik untuk kita persiapan budidaya. Nah, di sini salah satu untuk persiapan airnya sendiri itu di kolam biovlog itu seperti apa sih langkah-langkah pertama yang dilakukan? Manajemen airnya. Ya. Jadi kalau kita yang pertama setelah kolam dicuci bersih, kita isi air setinggi 50 cm. 50 cm. Ya, 50 cm, sudah 50 cm. Nah, kita kasih garam per meter kubiknya itu 1 kilo. Per meter kubiknya 1 kilogram garam. Iya. Nah, setelah itu kita larutkan ke dalam ember sama airnya gitu, diaduk-aduk, baru ditebalkan ke kolam gitu. Yang pertama. Yang keduanya kita siapkan juga, masukkan juga kapur dolomit itu 50 gram per meter kubik. Kapur dolomit. Iya, dolomit. Oke, kapur dolomit. Sama tekniknya seperti tadi, masukkan ke ember, kasih air sekitar 5 gayung, aduk-aduk. Aduk-aduk. Udah larut baru ditebalin ke kolam. Yang ketiga kita kasih molase. Molase itu kita pakai per meter kubiknya 100 ml. Tekniknya sama seperti tadi. Terus yang terakhir kita pakai probiotik. Probiotik itu kita pakainya 20 sampai 30 gram per meter kubik atau kira-kira 1 sendok makan lah gitu. Oh, gitu. Yang bentuk powder gitu. Jadi bahan-bahannya untuk dicampurkan itu cuma itu aja tadi? Ya, 4 bahan itu. Nah, setelah itu dimasukkan, kemudian kita kasih aerator gitu ya. Nah, kurang lebih 1 minggu atau 8 hari gitu, baru benih dimasukkan. Oh, jadi setelah tadi pertama kita bak yang sudah dicuci bersih, ya, itu diisi air sekitar 50 cm ketinggiannya ya. Baru satu persatu dimasukkan bahan tadi ya kan. Nah, kemudian diaerasi. Betul. Selama 1 minggu. 1 minggu ya. Nah, setelah itu baru bisa digunakan. Ya. Nah, kemudian kalau di pembesaran itu kan tahapannya, kalau di kolam tanah biasalah, kalau teman-teman pembudidaya itu udah ada air, baru siapin benih, udah sampai panen dia dirut. Nah, kemudian kalau di kolam bulat ini mungkin ada sedikit perbedaan mungkin ya dari awal yang untuk persiapan airnya sendiri tadi yang kita sebut tadi seperti itu ya kan, sampai masuk ke benih. Nah, ini kan proses selanjutnya adalah sampai ke pembesaran, itu berapa bulan? Di sini 3 bulan kalau kita 3 bulan. Iya, dari 67 nyampe konsumsi itu 3 bulan. 3 bulan. Nah, dalam prosesnya itu mungkin tahapan-tahapannya sampai ke 3 bulan itu seperti apa, Kang? Nah, jadi setelah persiapan air ya? Ya, setelah persiapan air 1 minggu tadi, kemudian benih masuk. Nah, sekitar 2 minggu setelah dari benih 67 ukuran 89 kita sortir lagi di sana sekitar 2 mingguan. Oh, sortir lagi. Disortir lagi, tujuannya ya ibaratnya takutnya ada yang benih-benih yang kerdil sesuai supaya menghindari kanibal gitu ya. Ya, kanibalisme. Oke. Nah, setelah itu nanti ada tahapan lagi sekitar 2 minggu ke depan di ukuran 10 sampai 11 cm. 10 sampai 11 cm. Ya, itu sekitar 2 mingguan setelah ukuran benih 8-9 cm. Nah, dari situ ukuran 10-11 cm sampai konsumsi kita nggak sortir, kita sortir nanti di ukuran konsumsinya. Sampai berapa? Sampai panen itu? Sampai panen. Iya. Oh, jadi tahapannya itu ada grading gitu ya? Iya, ada. Jadi kalau di kolam biovlog ini tentunya tidak terlalu sulit gitu ya untuk budidaya ikan lele dengan menggunakan media kolam bundar gitu kan ya. Nah, mungkin tahapannya kan memang kalau orang masih pemula itu di kolam biovlog itu sendiri kan untuk persiapan airnya segala macam memang masih banyak terkendala lah, dan sehingga pada saat air yang sudah siap ini ketika dikasih benih biasanya sehari, 2 hari, 3 hari itu ada terkendala, mungkin ada ikannya yang menggantung atau misalkan ada kematian. Nah, di sini
tipsnya itu untuk supaya ketika air yang sudah kita siapkan selama 1 minggu itu tidak mubazir gitu kan. Nah, sebelum benih masuk ke kolam itu ada nggak treatment khusus atau segala macam? Atau benihnya itu harusnya seperti apa? Kalau saya lihat benihnya itu yang pertama dia harus ukuran seragam. Harus ukuran seragam. Ya kalau ibaratnya benihnya 67 ya 67 cm semua gitu ya. Untuk menghindari kanibalisme satu. Yang kedua juga memang benihnya dilihatnya lincah gitu. Lincah. Enggak loyo ataupun menggantung di waktu pengiriman ataupun apa gitu. Mungkin selain itu ada juga teknik pengangkutan dari seorang pembenih ke kolam kita. Apa kalau emang terlalu padat di orang yang antar itu, mungkin efeknya juga ke kolam kita ada masalah. Ada masalah ya. Iya, kalau memang kepadatan ataupun sistem tertutup kayak gitu atau enggak bisa nggak pakai oksigen atau apa gitu. Tapi kalau selama itu kondisi masih normal gitu, nggak ada masalah di kita. Nggak ada masalah ya. Mungkin satu teknik pengangkutan mungkin dari pembenih, yang kedua juga memang benihnya ya lincah seragam gitu. Lincah seragam. Menurut Kang Udet untuk penggunaan media kolam bulat ini itu kan kalau yang kita lihat ini memang luar biasa dan ini teknologi masa depan tentunya untuk para pembudidaya. Nah, kira-kira pandangan Kang Udet untuk kedepannya para pembudidaya itu mengenai kolam bioflok itu seperti apa ya kira-kira? Ya, kalau menurut kita sih sebenarnya kalau kolam bulat itu sangat efektif ya. Efektif ya. Ya, terus ketahuan gitu, kelihatan bahwa kolam ini benar-benar didukung oleh sebuah teknologi dan sebuah keilmuan. Nah, terus tapi jangan lupa kalau di kolam bundar itu sebenarnya satu yang harus dikuasai itu yaitu manajemen airnya. Manajemen airnya ya. Manajemen air itu kan ada langkah-langkah dan tahapan seperti yang dipaparkan oleh Pak Hercules itu, yaitu sama seperti yang saya juga pernah dapatkan ilmunya itu waktu di Minas Rikandi, sama seperti kayak gitu. Nah, tapi nanti kan kenyamanan kalau memang di sini SOP-nya yang sudah dijalankan sama Kang Hercules itu efektif, ya pasti dia akan lakukan lagi. Tapi kalau sekiranya memang tidak berjalan dengan baik, pasti dia akan cari ke para master ataupun ke yang sudah mumpuni, yang sudah berjalan. Ya biasa standar kalau misalkan tanpa probiotik, tanpa obat-obatan juga sebenarnya bisa secara natural alami itu. Tapi kan kita harus tahu juga endingnya gitu. Kayak model jarak misalkan dari ketika pengisian air sampai air itu sampai benar-benar bisa si ikan itu nyaman di kolam itu kira-kira berapa hari jedanya gitu. Oh, seperti itu. Iya. Nah, terus keduanya itu kan kalau di kolam seperti ini dari sistem biosecurity-nya juga kan memang sudah terjaga ya. Satu, kalau misalkan memang dari binatang kelelawar contohnya, kalau misalkan benih kecil, dia mungkin kan kalau kelelawar kan pasti lihat-lihat dulu nih. Jadi nggak main tabrak aja kan gitu. Kalau yang di tempat di sawah gitu, di kolam tanah khususnya gitu, pasti dia nggak permisi itu. Ya dia mainkan. Biasanya diambil dipindahin gitu. Ada yang sebagian dimakan juga ada. Nah, kalau kolam begini sebenarnya memang sudah spesial. Iya. Sebenarnya sangat beruntung lah memiliki kolam seperti ini, karena kolam seperti ini biasanya dambaan para pembudidaya. Iya. Karena memang di sini tuh investasinya luar biasa ya, sangat tinggi gitu. Jadi kelebihannya mungkin daripada tebar juga, misalkan hanya sederhana kan ya. Tempat yang sederhana yang misalkan diameter 3 itu bisa diisi dengan sekian ribu. Terus teknis pemanenan juga sangat mudah dilakukan. Kalau memang misalkan di kolam tanah itu memerlukan 3 orang, 2 orang, 4 orang ya. Kalau di kolam bundar tinggal kita cabut aja outletnya kan. Ya tinggal cabut, air keluar, tinggal nunggu surut, tinggal serok sendiri. Jadi merem juga kayaknya bisa. Gitu ya keunggulannya. Jadi memang teknologi ini memang sangat bagus untuk masa depan para pembudidaya ya. Tapi yang menjengkelkannya itu para pembudidaya biasanya
ketika air sudah tidak nyaman, itu yang suka megang kepala biasanya. Gimana pusing solusinya? dengan Iya, keadaannya ruwet gitu ya. gitu. Jadi ada plus minusnya. Oh iya. Tapi kalau kata saya mah ya, kalau sudah diberikan kolam seperti ini, lebih baik kita harus ada pengembangan di si pembudidaya itu, terus inovasi tiada henti terus saja. Nanti juga ketemu, ini kita punya jurus maut nih. Iya. Misalkan kita punya formula khusus Ya. yang orang belum lakukan. Karena apa? Biasanya kalau memang kita sudah nangis, suka ada hikmah untuk berpikir itu. Biasanya ada begitu. Baik, berarti memang teknologi masa depan itu untuk di budidaya itu, untuk media kolam bulat ini memang sangat dibutuhkan untuk kedepannya. Sangat-sangat dibutuhkan. Baik ya. Nah, mungkin selama proses budidayanya sendiri untuk main di pembesaran itu ya, di kolam bioflok ini atau kolam bulat, nah mungkin kendala yang pernah dihadapi oleh Kang Hercules sendiri apa sih kendalanya gitu? Begini. Jadi kalau kendala dari hama sih bisa dipastikan tidak ada lah. Tidak ada ya kalau untuk Cuman hama. mungkin memang dari cuaca ekstrim itu bisa berpengaruh. Kenapa? Karena begini. Salah satu contohnya musim hujan. Musim hujan, kenapa Musim tuh dengan hujan. musim hujan? Nah musim hujan ini kan otomatis itu suhu rendah, suhu ruang rendah juga. Sini juga kan di lebih rendah lagi, itu saya pernah tes itu bisa nyampe 26 suhu ininya, suhu air kolamnya Suhu itu. air kolam. Tapi masih ideal sih sebetulnya ya 26 Iya. derajat Celcius Iya. itu masih ideal. Cuman kalau memang fluktuatif itu bisa ngerubah ke ikan juga gitu. Jadi mempengaruhi ya. Mempengaruhi seperti Contohnya itu. apa? Nafsu makan. Jelas itu Nafsu maksudnya. makan menurun Iya, ya. Seperti itu. Oke, kendala yang lainnya apa kira-kira Kang? Kalau kendala yang lainnya paling dari pakan aja sih. Pakan. Pakan. Ada apa dengan pakan? Jadi kalau kita berlebih juga memang jadi masalah. Jadi Masalah. over ya. Iya. Oke, nanti kita bahas tuh masalah pakan. Selain itu apa lagi? Dari air juga sama. Air ya. Air juga sama. Air. Air kalau udah berbau mah tetap nafsu makannya kurang ya, ke ikan juga sakit juga. Begitu. Iya, jadi paling ya dari pakan sama air itu yang 2 poin itu yang emang kita harus disiplin di sana. Harus benar-benar ya dikontrol terus ya. Iya. Nah, mungkin kalau untuk masalah kendala yang tadi itu dari Kang Hercules sendiri apa yang dilakukan ketika misalkan kondisi air itu sendiri sudah mulai drop gitu kan? Apa itu? Oplosan. Biasanya gimana? Oplosan biasanya. Ya, kalau saya sebelum cek langsung pakai alat gitu ya, Hah? pakai pH meter atau apa gitu. Saya lihat dulu itu ikan-ikan itu gesit atau enggak gitu. Si ikan Si dari ikan. kelihatan ini ya ikannya sendiri ya, Pergerakan ikan ya. pergerakan ikan ya. Itu yang pertama. Mm-mm. Kalau memang dia artinya nggak nafsu ataupun diam aja gitu ya, menggantung atau berarti ada masalah. Ada masalah. Nah ini saya cek juga nih, ini ikannya kenapa masalah? Apa memang airnya tadinya kurang bagus atau gimana gitu kan? Cuman kan memang ikan juga asalnya dari amoniak juga yang tinggi, airnya Amoniak ya ya. amoniak tinggi, ya timbullah bakteri jahat menyerang ke ikan juga, airnya ikan sakit, ya air juga jelek. Oh, Nah di seperti sana itu. dua-duanya kita harus ini juga. Intinya mau buang kotoran itu mungkin harus tiap hari dilakukan, setidaknya 5 cm ya. Iya itu. Sampai 10 cm gitu ya. Oke, itu untuk kendalanya dengan solusinya ya Kang Hercules. Nah, mungkin teman-teman pembudidaya juga penasaran nih Kang, ketika tadi persiapan awal ya, air dengan treatmentnya, bahan-bahan yang sudah dimasukkan selama seminggu, persiapan airnya sendiri, kemudian dimasukkan benih. Nah, dalam perjalanan itu kan tadi yang dibilang ada sortir atau segala macam gitu kan. Nah, itu apakah mengulang lagi atau gimana itu untuk persiapan airnya sendiri? Atau ada kolam kosong, harus menyediakan kolam kosong yang sudah siap atau bagaimana, atau ada tandon atau seperti apa kira-kira di sini? Ganti air baru apa air lama yang dipakai? Ya, ketika tadi proses persiapan ya kan. Nah, di pertengahan itu ada istilahnya enggak, maksudnya disortir gitu kan, misal. Kan airnya harus di treatment lagi atau gimana, kalau di sini seperti apa kira-kira? Kalau saya biasanya itu menggunakan air yang lama. Oh, air yang lama. Air lama. Tapi kan sebelum itu dipakai seluruhnya, dari bawah itu sekitar 5 sampai 10 cm kita buang dulu. Karena mungkin endapan itu kan ada di bawah. Jadi kita buang dulu. Nah, selebihnya kita pindahin air itu.
ke kolam yang Kolam yang kosong ya, Ya, sudah itu. ada persiapan di kolam yang Ya, kosong gitu itu ya. kita pindahin karena Oke. memang ya dengan air itu di ikan itu nyaman. Jadi kita Nggak usah harus kultur lagi ya. Iya, seperti itu. Seperti Cuman memang itu. kita biasanya itu 5 sampai 10 cm dari bawah buang dulu. Oh ya. Kita menggunakan water pump, kita pindahin dulu seperti Oke, itu. jadi bertahap. Jadi dari persiapan air, kemudian masuk dari tahapan benih masuk ke kolam, kemudian di pertengahan jalan ada apa istilahnya tadi sortir ya kan, supaya tidak terjadi kanibalisme, makanya airnya itu tidak dibuang begitu saja ya, tapi digunakan kembali untuk dilanjutkan sampai ke pembesaran kira-kira seperti Selama itu ya. air itu nggak masalah ke ikan gitu. Kalau saya seperti itu. Nah, kemudian Kang, ini kan kalau di bioflok itu sudah pasti menggunakan full pellet ya. Ya. Nah, kadang kan kendala di teman-teman para pembudidaya ini, aduh kalau pakai full pellet itu rugi gitu kan ya. Nah, di sini seperti apa sih full pelletnya? Mungkin tips juga nih buat teman-teman gitu kan, formulasi pakannya itu seperti apa sih supaya pakan itu ya pertama kan kalau misalnya kita atur sesuai dengan kebutuhannya kan tidak boros dan sehingga masih ada keuntungannya di sana gitu. Nah, kalau di sini seperti apa Kang? Jadi kalau saya itu biasanya ditimbang dulu. Ditimbang. Kang. Ditimbang. Jadi contoh 1000 ekor benih 78. 78 rata-rata 3 gram. Kalau 1000 ekor berapa gitu ya? Ya, bobot biomasanya dulu Bobot ya, biomasanya. cari tahu ya. Ya, setelah kita tahu bobot biomasanya, saya biasanya pakai kalau yang benih ukuran 78, saya biasanya pakai 4%. Oh, 4% dari bobot 4%. biomasa Iya. ya. Itu selama sampling itu per berapa? Berapa minggu Kalau biasanya? saya itu biasa sampling per 10 hari sekali. 10 hari sekali di sampling di-sampling. untuk memenuhi kebutuhan pakannya Iya, sendiri. seperti itu. Oh, Kalau nggak gitu, gitu. ada kemungkinan ya kita ngasih makan juga berlebih, bisa Lebih 5%, bisa 6, bisa 7. Akhirnya ya oper juga, jadi masalah juga ke air Iya, ya. seperti itu. Oh, Kalau ya. saya Jadi seperti itu. memang pakan itu benar-benar harus diperhatikan supaya untuk tidak merusak si airnya air sendiri itu, ya kalau misalkan overfeeding gitu ya kira-kira. Nah, selain itu ya, tadi ini kolam bulat ini untuk kapasitas ikannya itu berapa ekor Kang diisinya? Kalau ini kita biasa ngisi 2.500 ekor. 2.500 ekor untuk di kolam bulat diameter 3. Diameter 3. Ketinggian airnya berapa Kang di sini? Kalau ini maksimal di 85 cm. 85 cm. Iya, kalau kita lihat dari WMS-nya, kalau Iya. WMS kan itu 1 meter ya. Ya. Itu jadi pool air ke atas itu sekitar 85 cm. 85 cm. 85 Itu kalau udah mendekati sangkal apa nggak ada yang loncat Kang? Enggak, kalau memang kita airnya itu udah nyaman ataupun warna coklat gitu ya, hijau ke coklat kecuali memang udah bening. Kalau bening, wah Ikan pasti loncat. karena dia nggak nyaman. Iya, Gitu. saya pikir ini kan air kan tinggi gitu kan ya. Kalau untuk loncat itu kayaknya leluasa banget. Tapi kalau airnya nyaman untuk si ikannya tidak akan loncat ya Kang ya. Oke, seperti itu. Jadi kolamnya di sini sendiri untuk diameter 3 ini diisi 2.500. Jadi main aman ya. Nah, paling lama berapa itu? 3 bulan. 3 bulan Sampai dari 3 bulan ya. 6-7 cm ya. Dari 6-7 cm selama 3 bulan ya. Untuk yang lain-lain apa kira-kira Kang Udet? Ya, apa sih Bang Kang Flash? Ketika ini misalkan sudah masa panen ya, itu biasanya marketnya itu untuk daerah mana aja misalkan? Pemasaran. Ya, pemasaran. Gimana tuh masalah pemasaran ya ini? Pemasarannya sendiri gimana kalau di sini Apa Kang? dikonsumsi untuk santri apa gimana? Ya. Jadi kalau di kita memang kalau emang ada kegiatan itu buat konsumsi santri gitu ya. Ada kegiatan apalah ataupun kegiatan apa gitu. Cuma memang pas kemarin itu lagi kondisi COVID gitu ya, pandemi gitu ya. Kita udah siapkan ikan-ikan itu sekitar berapa kintal, cuman ya nggak terjadi kegiatan hapla, akhirnya kita jual keluar. Oh, jual keluar ya. Gitu, konsumsinya. Kan konsumsi. Jadi dengan adanya kegiatan budidaya lele ini di lingkungan pesantren, hasilnya itu khusus diprioritaskan untuk kalangan santri ya, untuk kebutuhan yang sifatnya ketika ada acara haflah ya,
Terus ketika ada haulan biasanya ya. Iya. Oh, seperti itu ya. Jadi nggak diperjualbelikan apa misalkan dikonsumsi sendiri ya. Ini nih. Ini total keseluruhannya ada berapa kolam di sini kan? Kalau yang ini yang di dalam ada 8. Ada 8. Di luar sana ada 4. Jadi Oh, 12. jadi 12 ada 12 kolam dengan yang di luar ya. Untuk kapasitas kolam keseluruhan di sini itu budidaya ikan lelenya sampai berapa puluh ekor, Kang? Puluh ribu ekor. Ke sini 8 kali 25 20 paling sekitar 25.000. Sekitar 25 ribuan lah ya. 25 ribuan kalau misalkan sampai kolam yang di luar itu ya. Iya. Oke. Tipsnya buat teman-teman semua nih, para pembudidaya ikan lele dari Kang Hercules sendiri, apa sih tipsnya supaya budidaya ikan lele ini ya tanpa kendala, hasil untung tentunya? Ya, kalau saya tipsnya yang pertama kita kita cek ikan dulu ya. Cek ikan. Kalau dari teknisnya, kalau emang ikan itu ada masalah, kita cek masalahnya apa. Apa di ikan, apa di airnya, itu yang pertama. Yang kedua juga kita harus disiplin. Artinya apa? Artinya kita harus mengecek air itu sama ikan hampir tiap hari. Jadi pembuangan kotoran itu harus tiap hari. Kalau udah ukuran sangkal ke konsumsi. Oh gitu ya. Seperti itu. Harus ya. Harus seperti itu. Dan Kemudian apa lagi? artinya harus disiplin lah gitu. Disiplin ya, cek air sama pakan gitu. Sama lihat juga kondisi ikannya kita seperti Kondisi apa. ikan. Itu tipsnya ya. Jadi Betul. benih yang sebelum masuk juga harus dilihat kualitasnya Iya, ya. kualitasnya. Jadi mungkin menurut Kang Hercules itu kita itu harus menghindari dari penyakit kutil, terus kudis ya, kurap ya. Oh ya, jadi kan dalam ya apa kita disarankan harus disiplin. Betul. Kalau kutil kan kurang teliti gitu ya. Ya. Kurap ya kurang rapi gitu ya. Kudis ya kurang disiplin. Itu aja itu penyakitnya yang harus Ya. dihindarkan. Oke, baik, terima kasih sebelumnya Kang Hercules sudah mau diajak sharing-sharing tentang budidaya ikan lele. Mudah-mudahan sukses terus buat Kang Hercules, kedepannya tetap eksis di budidaya ikan lele, dan pastinya semoga obrolan ini juga bermanfaat buat teman-teman semua para pembudidaya. Oke, itu tadi bincang-bincang kita dengan pembudidaya yang ada di Pondok Pesantren Darul Hasan. Semoga informasi tersebut bisa bermanfaat untuk teman-teman para pembudidaya tentunya, dan kemajuan perikanan di Kabupaten Tangerang. Oke, jangan bosan-bosan untuk selalu mengikuti perkembangan channel ini, dan tentunya dukungan teman-teman semua sangat diharapkan untuk supaya channel ini berkembang ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung. Tetap semangat para pembudidaya ikan lele. Nantikan terus video-video berikutnya, tentunya yang lebih menarik lagi tentang budidaya ikan lele itu seperti apa. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Juragan.